Jawab dari nomor 3 dulu ya. Pak, saya nggak bisa mendahului Sang Khalik Allah. Tapi saya bisa memberikan tanda-tandanya, Pak. Pertama, bekerja di bank konvensional jelas, mohon maaf, sebagai sudut pandang saya sebagai seorang ustadz, haram. Ya. Kenapa haram? Karena mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemudian kita berada di dunia negara yang mungkin bukan di zaman Nabi kita hidup. Kita mungkin hidup bukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita hidup di zaman kapitalisasi yang luar biasa. Maka kalau saya sudut pandangnya pada orang yang menanyakan hari ini, dan andai dia ada depan saya dan dia seorang muslim, maka saya akan mengatakan, minta sama Allah pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak akan membahasakan ke dia yang haram. Karena saya tahu bahwa saya hidup di negara yang bukan pada zaman Nabi, bukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka saya cuma akan mengatakan, minta sama Allah pekerjaan yang lebih baik. Dan berapa banyak orang yang saya sampaikan itu, Pak, dia tersentuh. Lalu kemudian dia mulai buka usaha, ada yang kemudian pindah ke syariah, jabatannya naik. Banyak-banyak saja orang yang datangi saya lalu mengatakan, Ustaz terima kasih, saya yang 5 tahun lalu Ustaz bilang waktu di Masjid Mukmin Sungai Sadang di sini Ustaz ceramah, Ustaz bilang kalau bisa ada yang halal, kenapa harus cari yang haram? Kenapa harus minimal abu-abu? Kenapa harus yang abu-abu? Karena kita tahu ini kapitalisasi keuangan sekarang luar biasa. Maka sebenarnya perbankan syariah itu hadir untuk menampung Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang mau kembali dengan jalur-jalur yang udahlah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kata Rasulullah kan yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Cari aja yang jelas-jelas. Gitu. Emang logika manusia selalu berpikir. Wah ini akan begini, akan seperti ini keadaan saya nanti Ustaz, kalau saya tarik semua akan begini. Nah itulah tantangan duniawi kita Bapak Ibu sekalian. Maka Pak saya mengatakan secara jujur. Kalau saya diminta pendapat saya bilang haram. Bapak keluar dari tempat itu. Tapi kalau Bapak yang datang adalah orang yang bekerja situ, saya akan rangkul lalu saya mengatakan, berdoalah pada Allah supaya dapat yang lebih baik. Ustaz terus hasil penghasilan saya gimana Ustaz? Anggap itu upah. Ya, amal, jariah. Ya, yang kamu bismillah niatkan kepada Allah untuk minta pekerjaan yang lebih baik. Karena kalau kita kemudian mengatakan itu Pak, berapa banyak orang yang kerja di bank-bank konven muslim-muslimah kita. Ya, saya tidak pada ranah menghakimi Pak. Mungkin mereka mau pindah tapi pekerjaan belum tersedia. Maka urusan itu saya katakan selalu sama dia, mintalah sama Allah dek. Kalau belum anggap saja itu sebagai bagian daripada jerih payahmu. Tapi ingat saya bilang, masih banyak kok cara-cara Allah untuk memberikan kamu nafkah tanpa bekerja di konvensional. Dan saya demi Allah Pak, saya mengatakan ini, saya tidak membenci siapapun saudara saya yang kerja di sana. Tetangga saya itu ada direktur konvensional di Baruga di sana. Tetangga saya, cuma 5 rumah dari saya. Selalu kita ngobrol, nggak apa-apa. Ya, dia tahu posisi dia ke saya tahu posisi saya ke dia. Insya Allah semuanya masing-masing. Kalau saya Pak, Bapak Ibu sekalian, tidak mengetahui ayatnya, saya tidak hafal hadisnya, maka saya akan abu-abu Pak. Ya, tapi karena saya tahu ayatnya, saya bisa paparkan hadisnya. Ya, maka saya katakan haram. Ya, lebih baik cari pekerjaan yang lain. Ya, gitu Pak. Insya Allah. Kalau nggak memuaskan mohon maaf Pak. Insya Allah. Tadi Pak, Mbak ya. Nari nenek-nenek moyang ya Mbak. Mbak jangan dipakai makan saran saya. Kalau misal kita tahu pekerjaan nenek moyang saya ini ada yang haramnya, jangan dipakai makan, itu dulu. Makan minum gak boleh. Yang kedua Mbak, dihindari dipakai dalam bentuk pakaian. Apalagi pakaian ini kan akan dipakai sholat dan seterusnya. Sebaiknya tidak menggunakan harta warisan yang itu yang kita sudah tahu bahwa ini nenek moyang. Dan kita tahu pekerjaannya mohon maaf. Seperti saya seorang jamaah saya di Nunukan. Ketika Nunukan mekar jadi kaltara ya Bapak Ibu sekalian. Itu dulu orang kaya ini kerjanya suka membawa TKI ilegal ke Malaysia. Karena Nunukan dengan Malaysia dekat. Maka warisan-warisan itu anaknya yang sudah paham, dia mengatakan Ustaz gimana ya dari warisan ini. Saya katakan sebaiknya jangan buat makanan, jangan buat minuman, jangan buat pakaian, dan yang terakhir Mbak, jangan buat pendidikan. Ya. Kalau Mbak misalkan mau beli sesuatu di situ yang sifatnya mungkin kebutuhan, mungkin ada yang seperti mungkin mohon maaf ya kendaraan, kebutuhan Ustaz, nggak ada penghasilan, ya sudah.
Gunakanlah, mudah-mudahan diberkahi. Ya masa sih dari semua penghasilannya tidak ada yang halal kan gitu. Pasti ada saja. Ya mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah ampuni nenek saya, kakek saya, bapak saya yang mungkin mencari penghasilan. Jadi kuncinya di doa Mbak. Nih kuncinya di doa. Nah itu tapi dihindarkan dari 3 itu. Makanan, minuman, dan pakaian. Itu sebaiknya tidak digunakan dalam hal itu. Dalam hal-hal yang lainnya mudah-mudahan Allah maha mengampuni. Dan tadi mudah-mudahan neneknya atau kakek-kakek moyangnya tadi yang ya mungkin ditakdirkan untuk itu. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan anak-anaknya diberikan penghasilan yang baik. Dari Mbak influencer tadi. Apa tadi saya lupa? Mungkin boleh diulang lagi. Oh tabungan konvensional ya. Jadi kalau ada gimana? Ya. Jadi ketika mungkin semasa hidupnya tabungannya itu dia menabung di bank konvensional. Oke. Ketika Meninggal. Kekayaannya masih ada di Tabungan itu. Baik. Itu bagaimana? Baik. Iya. Kalau misal, jadi kita perlu bedakan menabung, ya, menabung ini satu pekerjaan, satu perbuatan, dan berinvestasi satu perbuatan. Bekerja di dalamnya perbuatan yang lain lagi. Jadi ini ada banyak hal kita menyikapinya. Yang ditanyakan Mbak adalah dia pernah menabung. Anggap saja, mohon maaf, tahun itu mungkin bank syariah masih belum banyak, ya kan? Jadi nabungnya ya pilihannya cuma bank konvensional gitu. Anggap saja gitu ya Mbak ya. Kalau itu yang terjadi, maka tabungannya selama pekerjaan orang tua halal, maka tabungannya halal. Cuman saya minta sampaikan pada pihak bank konvensional, dan ini saya sering nemani jamaah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah nemani jamaah di bank konven, menarik hartanya 120 miliar. Gara-gara dia dengar kajian saya, dia bilang, sini Ustadz tanggung jawab. Saya mau kasih pindah di bank syariah. Ustadz sini, dia panggil saya. Kemana saya ikut? Oke, kita kemana? Ikut saja Ustadz. Saya nggak tahu dia bawa saya kemana. Bank konven yang tempat dia menabung. Dia punya tambang di Pomala. Iya. Sampai di sana, tiba-tiba dia bilang, Mbak, kaget. Saya bisa lihat itu wajahnya kasir CS-nya itu, yang selama ini nangani dia. Dia bilang, saya mau pindahkan semua tabungan saya. Wah itu matanya berubah 120 M. Iya. Dia bilang, waduh ada apa ya Pak? Wah saya pakai pakaian Ustadz gini, tertuduhlah saya, ya kan? Wah gak apa-apa lah. Wah ini bapak saya gak boleh kayak gini. Saya colek habis itu. Bapak ngapain bawa saya? Tarik-tarik aja. Saya kan jadi gak enak sama mereka. Dipanggil head office-nya. Ini uang 120 M nih mau ditarik. Ini gara-gara siapa nih? Siapa dokternya? Wah saya datang pakai pakaian kayak gini. Ya jelas lagi lihatnya ke saya kan. Wah saya hadapi dengan tenang. Masya Allah. Dia bilang, ya ini mohon maaf ya. Apa hubungan Ustadz dengan orang bapak apa ya? Saya bilang, saya juga baru kenal Pak di masjid kemarin. Dia bilang, wah begitu ya Ustadz. Saya bilang, iya Pak, saya kemarin ketemu di masjid. Dia datang kajian saya, dia dengar ceramah saya, dia langsung mau tarik. Saya nggak pernah nyuruh Pak. Demi Allah saya bilang, saya kasih begitu. Bayangkan 120 M, goyang tuh perbankan ya, cabang itu. Pusing Pak, sampai telepon pusat. Iya. Ini kisah nyata Pak. Banyak lagi kisah nyata saya Pak. Ya Alhamdulillah. Jadi Mbak, pakai aja. Jadi waktu pas ditarik, saya cuma bilang begini, nggak apa-apa, butuh waktu Pak Ustadz. Penarikan uang sebanyak ini, kami minta waktu 1 bulan. Hak nasabah, ya udah profesional kan, ya udah 1 bulan. Terus dia bilang berapa? Saya bilang Pak, saya bisikin dia, tanya berapa bunganya Pak? Oh baik Ustadz, itu yang dipisahkan. Baik Ustadz. Dia sudah lama menabung di bank ini, ada 10 tahun lebih. Dikasih tahu, tolong pisahkan bunganya. Bapak Ibu kaget saya. Ya. Dari uang yang 120 miliar itu Bapak Ibu sekalian, bunganya sudah sampai sekian M bunganya. Itu dia tanya lagi, Ustadz, diapakan bunga ini? Saya bilang 2 pilihan, biarin aja di bank, atau Bapak bantu pembangunan jalan-jalan yang di pelosok-pelosok desa itu Pak, bikinin jalan. Atau bangunkan mereka taman-taman untuk mereka bisa duduk-duduk di situ. Fasilitas umum Pak. Kalau zamannya Umar bin Abdul Aziz dijadikan fasilitas umum tuh uang-uang yang syubhat, yang tidak jelas. Oh gitu Ustadz. Tapi itu pekerjaan lagi Ustadz. Oh udahlah, nggak usah, biarin aja loh Ustadz. Dibiarin. Ya udah saya juga. Ya udah biarin aja. Jadi ada orang-orang yang masya Allah. Jadi Mbak ambil uangnya kalau meninggal. Ambil uangnya, yang ribanya nggak usah diambil.
Kalaupun ribanya diambil, jangan dipakai untuk kepentingan diri, keluarga, rumah kita, kendaraan kita. Ya sebaiknya pakai untuk sesuatu yang fasilitas umum. Mungkin di pesantren ada toilet yang mau dibangun, pakai uang riba, pakai uang apa, begitu. Jadi bangun sesuatu untuk fasilitas umum yang tidak bersentuhan langsung dengan makanan. Ya, karena kalau makanan kan itu tadi, ada hadis Nabi yang tertolak doanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Iya, kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf ya, itu datang dari saya. Kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.